Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dengan NIM 2504-22005 dari Rombel 1, Prodi Statistika dan Sains Data. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Dr. Iqbal Harisudin MSc, Ibu Ratna Nur Mustika Samsi S. Sarjana Matematika MSI, Ibu Aulia Ashifa, Sarjana Matematika, MSI. Sebelumnya, mohon maaf Ibu jika sedikit ada halangan seperti baterai saya, karena di sini baterai saya sedang dicas, laptop saya sedang dicas. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek pengantar sains data saya menggunakan Google Colds. Di sini saya langsung memulai menjelaskan tentang import library dataset yang dimana saya memakai pip install Ucin Lepro, yang dimana menggunakan dataset ini tuh dari Uci Machine Learning Repository, yang karena Uci itu merupakan sumber dataset standar yang dimana mudah, yang dimana tuh datasetnya itu mudah atau standar. Langkah pertama itu saya menginstal package Uci Lepro yang berfungsi untuk mengambil dataset dari Uci. Lalu pada bagian ini import library, saya itu melakukan import library, yaitu seperti ini: Pandas, NumPy, Seaborn, dan Matplotlib, yang dimana itu untuk mengolah dan menampilkan data. Saya itu mengimpor alat untuk processing data yang diperlukan untuk machine learning. Library ini juga digunakan untuk mengolah data, membuat model, dan mengevaluasi hasil prediksi. Jadi, import library adalah langkah awal agar semua proses analisis itu tuh bisa dijalankan. Selanjutnya, itu from Ucimlepro import fetch Uci Repo. Di mana saya menggunakan bagian ini tuh untuk mengambil data set dari UC Machine Learning Repository, yang dimana menggunakan fungsi fetch, fetch Uci Repo. Data kemudian dipisahkan menjadi fitur X dan label Y. Lalu X dan Y itu digabungkan menjadi satu data frame agar lebih mudah dilihat dan dianalisis. Selanjutnya, saya cek info data memakai DF info, yang dimana saya mengecek untuk mengecek informasi dasar dari datasetnya. Lalu perintah ini juga menampilkan jumlah baris dan kolom, lalu tipe data tiap kolom, serta apakah datanya itu kosong atau tidak. Tujuannya itu untuk memastikan kondisi data sebelumnya itu diproses lebih lanjut. Lalu di bawahnya ini, saya memakai cek data null, print df is null pada bagian ini untuk mengecek apakah ada data kosong atau hilang. Lalu perintah ini akan menghitung jumlah nilai kosong di setiap kolom, di setiap kolomnya gitu. Hal ini tuh penting untuk memastikan datanya tuh bersih sebelum digunakan untuk model machine learning-nya. Lalu saya pada bagian ini itu melakukan proses pembersihan data, yang dimana pertama itu kita menghapus baris yang mengandung missing value supaya data itu lebih bersih. Lalu yang kedua itu cek duplikasi. Itu tuh cek duplikasi untuk memastikan datanya tidak terulang kembali. Lalu setelah itu nama kolomnya itu dirapihkan agar mudah digunakan saat pemrosesan. Dan terakhir itu saya mengubah kolom nilai akhir J3 menjadi kategori biner, yaitu lulus dan tidak lulus, sehingga model bisa melakukan klasifikasi. Lalu saya di sini memakai def info kembali, memastikan bahwa data yang diproses itu tuh tidak ada missing value dan tipe data yang sudah sesuai sebelum masuk ke tahap modelingnya. Selanjutnya, saya memakai distribusi target dari kolom target G3 binary, yang dimana grafik ini tuh menunjukkan jumlah siswa yang lulus dan yang tidak lulus.
Tujuannya itu untuk melihat apakah data target itu seimbang atau tidak sebelum membangun model machine learning-nya. Lalu di bawahnya itu saya memakai perbandingan berdasarkan pendidikan ibu untuk membuat grafiknya itu tuh untuk membandingkan tingkat kelulusan siswa itu memakai tingkat pendidikan ibu atau berdasarkan tingkat pendidikan ibunya gitu. Dengan barcode ini, kita bisa melihat apakah pendidikan ibu ini tuh berpengaruh atau tidak terhadap peluang siswa untuk lulus. Lalu, visualisasi ini membantu kita memahami hubungan antara fitur dan target. Setelah itu, ini yang sebelumnya itu perbandingan berdasarkan pendidikan ibu, dan mana ini menjelaskan kodenya itu menampilkan grafik perbandingan kelulusan berdasarkan tingkat pendidikan ibu, seperti yang sebelumnya. Lalu di sini, saya memakai presentasi target biner, yaitu untuk menunjukkan distribusi kelulusan siswa pada datasetnya. Di sini ada 84,5% atau 84,6% siswa yang lulus. Lalu 15,4 persennya itu siswa yang tidak lulus. Yang dimana artinya tuh dataset ini tuh imbalance. Karena jumlah siswa yang lulus itu lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan siswa yang tidak lulus. Namun, ini penting untuk diperhatikan saat pemodelan karena model bisa cenderung menebak lulus terus-terusan. Setelah itu, saya memakai distribusi umur berdasarkan kelulusan, yang dimana ini grafiknya untuk menampilkan lulus atau tidak. Dengan membandingkan dua kelompok pada histogram yang sama, kita bisa melihat apakah faktor usia itu berpengaruh terhadap kelulusannya. Seperti sebelumnya itu, di sini itu bahwa gender itu bukan faktor utama dalam menentukan kelulusan. Lalu selanjutnya, nah di sini ada grafiknya nih, yang dimana menunjukkan kolerasi antar fitur numerik di dalam datasetnya. Nah, di sini bisa dilihat semakin merah ininya itu semakin kuat gitu secara positif. Sedangkan yang biru itu menunjukkan kolerasi negatifnya. Nah, dalam visualisasi ini kita bisa mengetahui fitur mana sih yang saling berkaitan gitu atau berkaitan erat gitu lah sehingga dapat membantu gitu loh dalam pemilihan fitur yang penting dalam model prediksi nanti. Lalu selanjutnya saya memakai distribusi nilai akhir. Nah, di sini itu nilai akhir siswa umumnya berada pada rentang menengah 10 atau sampai 15. Lalu sedikit yang mendapat nilai sangat rendah dan sedikit mendapat nilai yang sangat tinggi. Lalu di sini distribusi cenderung normal menunjukkan performa akademik mayoritas berada pada level standar. Selanjutnya, eh, ini modeling. Kita sudah memasuki modeling dan evaluasi. Di sini saya memakai ini data ini misalkan variabel X dan Y. Di sini saya memisahkan variabel fitur X dan Y, terus melakukan one hot encoding for kategori fitur, yang dimana agar bisa dibaca modelnya. Lalu membagi data menjadi trennya itu 80%, sedangkan si tesnya itu tuh 20%. Jadi agar evaluasinya lebih akurat. Lalu melakukan scaling karena beberapa algoritma itu sensitif terhadap perbedaan skala angka. Lalu di sini saya memakai model yang dimana menggunakan berbagai algoritma dari machine learning untuk memprediksi kelulusan siswa. Beberapa model yang digunakan antara lain itu ada logistic regression, decision, decision tree, random forest, XGBooks, like GBM, CVM, SVM, KNN. Yang dimana
Model tersebut itu diterapkan untuk mengetahui algoritma mana yang mampu memberikan hasil prediksi yang paling akurat. Dengan melakukan perbandingan performa itu, saya dapat menentukan model terbaik yang paling tepat yang dapat digunakan untuk memprediksi status kelulusan siswa berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Lalu selanjutnya, sini evaluasi model yang dimana digunakan dalam data uji untuk melihat kemampuan prediksi dalam datanya. Dan metrik yang digunakan meliputi itu accuracy, precision, recall, F1 score, ROC sampai ROC, AUC gitu. Yang dimana performa model dapat dinilai secara lebih menyeluruh, bukan hanya dari satu ukuran saja. Setelah itu, di sini kita run our model, result, scaling untuk model non-tree-nya. Kode ini tuh untuk menjalankan semua model sekaligus. Model yang sensitif terhadap skala data seperti ini nih. Mana? Logistic Regression, SVM, dan KMM. Sini nih. Yang dimana diberikan proses scaling dulu nih. Yang dimana hasil evaluasi setiap modelnya itu disimpan ke dalam daftar resultnya. Setelah itu, hasil evaluasi model nih grafiknya nih. Tabelnya maksudnya ini tabelnya, model dalam tabelnya. Yang dimana datanya itu diurutkan berdasarkan nilai ROC, AUC dari yang tertinggi, sehingga terlihat model dengan performa terbaik berdasarkan hasil tersebut gitu. Random Forest menjadi model terbaik karena memiliki ROC, AUC tertinggi dibandingkan model lainnya. Lalu di sini modeling evaluasi, masih model evaluasi, Confusion matrixnya, Confusion matrix sama ROC curve. Yang dimana tuh kode ROC curve ini digunakan untuk membandingkan performa tiap model berdasarkan probabilitas prediksi dalam grafik ROC-nya. Lalu sedangkan kode confusion itu confusion matrix itu menampilkan hasil klasifikasi model melalui matriks kesalahan agar dapat dilihat tingkat benar salah di prediksinya. Nah, di sini ada data yang dimana lumayan sangat panjang. Yang ini pertama, yang ini kedua, dan yang ini ketiga. Lalu di sini penjelasannya itu yang dimana kode tersebut itu digunakan karena mampu mampu mengekstraksi dan membandingkan gitu nilai future importance dari berbagai model machine learning dalam satu alur gitu. Di sininya. Lalu setiap model itu memiliki cara yang berbeda untuk menghitung pentingnya sebuah fitur. Misalnya logistic regression menggunakan koefisien, sedangkan model seperti decision, decision tree, random forest, XGBoost, dan like KBM itu menggunakan atribut future importance. Lalu model itu dilatih terlebih dahulu. Kemudian nilai pentingnya fitur diambil, diubah menjadi tabel, dan diurutkan dari yang paling berpengaruh sehingga yang paling rendah gitu. Hasil dari seluruh model yang disimpan dalam satu variabel dalam satu wadah ini itu memudahkan kita untuk melihat perbedaan kontribusi fitur tiap model gitu. Dan proses analisis ini juga menjadi lebih jelas dan dapat membantu dan menjelaskan fitur mana sih yang benar-benar berperan dalam proses prediksi. Nah, setelah itu selesai untuk data-data yang setelah saya kerjakan. Untuk ininya saya ingin memberitahu share screen.
Nah, sini tuh yang setelah saya lakukan hasilnya. Ini grafiknya nih, kelulusan dan tidak lulus. Lalu rata-rata kelulusan berdasarkan jenis kelaminnya. Ini grafik pendidikan kelulusan berdasarkan pendidikan ibunya. Lalu usia berdasarkan kategori kelulusan, ini yang tadi. Dan ini yang distribusi nilai akhir itu ini nih grafiknya. Lalu di sini, nah, ini nih, confusion metric logistic regression. Nah, random forest like GBM, SFSVM, KNN. Nah, ini untuk grafiknya. Demikian pemaparan tugas proyek pengantar sains data saya yang telah saya buat dengan menggunakan platform Google Colds. Sebelumnya, mohon maaf sebentar, saya kembali lagi kepada demikian pemaparan tugas proyek pengantar sains data yang telah saya buat dengan menggunakan platform Google Colds. Saya berharap proyek ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kerja pengolahan data yang berbasis Colds serta manfaatnya dalam dunia sains data. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perkataan yang telah saya katakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.